Oke, misalkan di sini kita punya sebuah benda yang digantung dengan dua buah tali. Di sini ada yang 45 derajat sudutnya dan yang sebelah kiri ada 30 derajat. Nah, kita namakan yang sebelah kiri di tali 1 dan yang sebelah kanan itu tali 2. Lalu, kita ingin mencari berapa besar tegangan tali 1 dan tali 2. Untuk mencari kedua buah tegangan ini, kita bayangkan dulu nih. Misalkan ada sebuah segitiga yang berada di tali 2. Kalau kalian ingat dari trigonometri, si tali 2 ini misalkan ada segitiganya, maka pada bagian samping itu bakal dapat nilai cos theta dan pada bagian depan itu bakal dapat sin theta. Atau bisa kita tuliskan, ini sisi miring kita, maka kita tuliskan yang bagian samping di bawah sudut itu adalah T2 cos 45 dan yang di bagian depan itu bakal sama dengan T2 sin 45. Jadi kita pecah nih, yang T2-nya menjadi bagian cos dan sin. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita akan geser yang T2 sin 45 ini ke tengah. Apakah boleh seperti itu? Ya, boleh-boleh aja. Kita geser ke tengah dan kita dapatkan T2 sin 45 sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita bakal tinjau yang T1. Dan sekarang kita coba gambarkan sebuah segitiga untuk sudut yang 30 derajat. Nah, misalkan kita punya sebuah sudut 30 derajat dan kita pengen tahu sisi samping dan sisi depannya. Maka kita gunakan trigonometri, kita dapatkan sisi samping itu menjadi cos 30 dan sisi depan menjadi sin 30. Oke? Dan ya sama seperti yang sebelumnya, kita geser ini ke kanan atau ke tengah. Nah, jadi seperti berikut. Jadi lebih mudah nih. Kita ada dapat force pada arah Y dan force atau gaya pada arah X. Oke? Nah, selanjutnya di sini kan ada beban ya. Beban ini juga akan memberikan gaya berat atau weight ke bawah. Dan kita gambarkan W itu sama dengan 80 Newton ke bawah. Sekarang kita mesti fokus kepada gaya-gayanya saja. Jadi yang lainnya kita hilangkan ya. Sehingga ya kita dapatkan ini. Ada gaya pada arah sumbu Y. Nanti kita cari berapa hasilnya. Lalu ada gaya pada arah sumbu X. Nah, lebih kurang seperti itu. Misalkan si benda ini tergantung dalam keadaan equilibrium atau keadaan diam. Nah, apa itu equilibrium? Equilibrium adalah keadaan di mana total gaya pada arah sumbu X itu 0 dan arah total gaya pada sumbu Y juga 0. Misalkan di sini pada sumbu X kita bisa tuliskan total gaya pada arah X sama dengan 0. Maka misalkan nih yang ke kanan itu positif dan ke kiri itu negatif. Di gambar yang udah kita peroleh, T2 cos theta cos 45 itu ke kanan, jadi dia positif, dan T1 cos 30 itu ke kiri, maka dia negatif. Jadi T2 cos 45 dikurang T1 cos 30 sama dengan 0. Nah, lalu ya udah kita pindahin aja yang T1 cos 30 ini ke kanan. Kita ubah dulu ya. Ini cos 45, ini cos 30. Cos 45 itu 0,7 dan cos 30 itu lebih kurang 0,86. Lalu kita pindahin ke kanan dan kita dapatkan 0,7 T2 sama dengan 0,86 T1. Yang ini pindah ke kanan jadi positif ya. Nah, sekarang kita bagi dia. 0,7 ini pindah ke bawah dan kita dapatkan hasilnya adalah 1,22 T1. Berarti dari hubungan ini kita peroleh besarnya tegangan tali pada tali 2 itu bakal 1,22 kali dari tegangan tali T1. Jadi gaya tali 2 ini lebih besar. Seperti itu. Apakah sudah selesai? Belum. Kita coba dulu nih untuk yang sumbu Y. Pada sumbu Y, kalau kita perhatikan, ada 3 buah gaya. Oke. Ada T2 sin 45,
ada T1 sin 30 dan weight. Nah, untuk T2 dan T1 dikarenakan gayanya ke atas, maka dua gaya tegangan tali ini menjadi positif. Sedangkan untuk weight dikarenakan gayanya ke bawah, maka dia dapat nilai negatif. Jadi setiap yang dapat atas itu positif, setiap gaya yang ke bawah itu negatif. Selalu ingat ya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Itu juga jangan lupa. Nah sekarang kita ubah. Untuk sin 45 itu sama dengan 0,7 dan sin 30 sama dengan 0,5. Lalu weight-nya sama dengan 80. Beratnya 80 Newton. Nah sekarang kita bisa nih kerjain. Yang 80 kita pindah aja. Nanti ke kanan. Dan ini tadi kita punya hubungan kan bahwa T2 itu sama dengan 1,22 T1. Nah berarti yang T2 ini kita ganti berubah menjadi T1. Untuk apa bang? Nah untuk ini nih kalian perhatiin. Kalau T2 dan T1 itu kan tidak boleh langsung dijumlah ya. Berarti kalau kita ingin jumlahkan si T2 ini, kita harus convert atau kita ubah dulu T2 ke dalam bentuk T1. Nah, di sini tinggal 1,22 dikali 0,7. Kita dapatkan 0,85 T1 ditambah 0,5 T1 juga. Next, ya tinggal kita jumlahin aja. Kita dapatkan 1,35 T1 sama dengan 80. Nah, berarti kalau kita ingin cari tegangan tali satunya, kita tinggal bagi. Kita dapatkan besarnya adalah sebesar 62,9 Newton. Jadi itu untuk tegangan tali yang pertama gitu ya. Besarnya 62,9. Apakah sudah selesai? Belum. Dikarenakan kita pengen cari tahu nilai T2-nya juga atau tegangan tali 2-nya. Di sini dari perhitungan kita yang sebelumnya, kita dapatkan bahwa T2 sama dengan 1,22 dari T1. Dengan demikian, kita tinggal masukkan nilai T1 dan kita dapatkan hasilnya tuh T2 sama dengan 76,23 Newton. Nah jadi itu nilai dari T2 nya. T1 nya sama dengan 62,9 dan T2 nya sama dengan 76,23. Nah jadi itu besar tegangan tali. Nah mungkin kalian bertanya nih, bang, untuk apa sih kita hitung tegangan tali? Contoh kita bayangkan. Misalkan kita punya 3 jenis tali. Ada tali tambang, ada tali nilon, sama tali rapia. Ya. Untuk tali tambang, maksimal gaya yang bisa ditarik katakanlah 80 Newton. Untuk tali nilon itu 70 Newton. Dan untuk tali rapia mungkin cuma 50 Newton. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggantung sebuah betel, kira-kira apa yang kalian pakai? Jenis tali apa yang bakal kalian pakai? Dari perhitungan, paling minimal tegangan talinya itu 76,3. Sehingga, ya kalian harus pakai tali tambang dong kan? Karena kalau misalkan kalian pakai tali nilon atau tali rapia, dia kan maksimalnya itu cuma 50 dan 60. Berarti kurang dari 76. Apa dampaknya? Nah dampaknya putus talinya. Kalau misalkan kalian coba gantung beban tersebut. Nah dikurang seperti itu. Jadi perhitungan gantung benda, gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Oke, misalkan ada sebuah bola dan bola ini didorong dengan sebuah gaya P. Nah, bola ini berada pada sebuah lantai miring dengan koefisien gesek 0,2. Lalu sudutnya 60 derajat. Diketahui massa bola ini adalah 50 kg, maka kita diminta untuk mencari berapa besar gaya P agar si bola ini tidak jatuh. Nah, di sini kita bayangkan bolanya berat ya. Jadi dia akan menggelinding tapi kita tahan dengan gaya P. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus uraikan dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada si bola. Nah, di sini pertama-tama ada gaya berat atau weight, W ke bawah. Nah, gaya berat ini bakal diuraikan pada masing-masing sumbu X aksen dan Y aksen
dan akan dihasilkan mg sin theta dan mg cos theta. Jadi ada gaya berat, lalu ada mg sin theta, mg cos theta. Selanjutnya, kita akan coba lihat gaya yang lain. Dikarenakan ini ada koefisien gesek, maka akan ada muncul gaya gesek Fg yang berlawanan dengan arah jatuh nanti ya. Dan juga ada gaya normal yang tegak lurus dengan si bidang miring ini. Nah, selanjutnya, gaya yang P tadi itu kita teruskan hingga mencapai titik ujung dari semua gaya. Jadi kita kumpulkan semua gaya ke tengah, gitu ya. Si Fg-nya juga kita naikkan nih. Nah, sekarang kita bisa uraikan si gaya P ini pada sumbu X aksen dan Y aksen, biar perhitungan kita lebih mudah. Untuk menguraikan gaya P, kita pertama-tama coba gambar segitiga dulu. Nah, di sini untuk sudutnya, besar sudut dari segitiga ini akan sama dengan sudut yang sisi miring. Karena kita coba lihat di sini, misalkan ini ya, ini segitiga, ini juga segitiga. Sudut yang sini sama dengan sini, sudut yang ini bakal sama dengan yang ini. Pokoknya sama lah. Ini 60, 60. Oke, mantap. Nah, di sini kalau kalian ingat trigonometri gitu ya, ini bisa kalian uraikan nih. Kalau bagian samping itu bakal dapat cos dan bagian depan itu dapat sin. Ingat aturan trigono. Maka kita bisa dapatkan ini bakal jadi P cos theta dan yang ini bakal jadi P sin theta. Jadi ini bagian depannya dia dapat P sin theta, bagian sampingnya dapat P cos theta. Ya lebih kurang kayak gitu ya. Nah, kita udah dapat semua gaya. Lalu kita akan tinjau satu persatu gaya pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang pertama kita tinjau dulu nih, gaya yang bekerja pada sumbu Y, yang udah aku kotakin nih. Oke. Fokus ke sini doang, yang lain diabaikan. Di sini pada sumbu Y, aksen, akan ada gaya N ke atas, lalu ada gaya mg cos theta ke bawah, dan gaya P sin theta ke bawah. Oke. Nah, di sini total gaya pada arah Y ini bakal sama dengan 0. Lalu misalkan ke arah atasnya kita ambil positif, maka N dikurang P sin theta dikurang mg cos theta. Kenapa kurang, Bang? Kalian lihat sini. Untuk mg cos theta dan P sin theta itu kan gayanya ke bawah ya. Jadi kita ambil nilainya negatif. Oke ya. Selanjutnya, di sini kita ketahui sin 60 itu bakal sama dengan 0,86. Lalu mass-nya atau masanya itu sama dengan 50 kg. Kecepatan gravitasi ya kita gunain 10 aja biar nggak susah perhitungannya. Lalu cos 60 itu sama dengan setengah atau 0,5. Nah, sekarang kita sederhana kalau nih perkalian ini dan kita dapatkan ya N dikurang 0,86 P dikurang 250 itu sama dengan 0. Dah. Dan kita dapatkan lagi kalau misalnya kita pindah ruas, yang negatif ini pindah ke kanan jadi positif, yang negatif ini pindah ke kanan juga bakal jadi positif. Jadi N sama dengan 0,86P plus 250. Bang, ini untuk apa, Bang? Udah, nanti, sabar. Kita simpan aja ini dulu. Karena kita akan tinjau dulu sumbu X aksen. Nah, di sini untuk sumbu X aksen ada 3 gaya yang kerja ya. Ada mg sin theta, Fg, dan P cos theta. Nah, Fg ini ingat, gaya gesek. Oke? Di sini, kalian bebas. Kalian boleh ambil yang ke atas itu positif, bawah negatif, boleh. Boleh juga yang ke bawah itu negatif atau ke atas positif. Bebas. Oke? Tapi, kali ini, aku akan ambil yang ke bawah ini positif, dan semua gaya yang ke atas ini, yang X ke atas ini, ke kanan, itu negatif. Kenapa? Karena kita bayangkan bola ini kan mau jatuh ke bawah gitu ya. Jadi ya kita anggap seolah-olah gerak dari bola ini akan jatuh ke bawah. Seolah-olah akan jatuh ke bawah. Meskipun ya di sini kita buat dia agar diam ya. Kita cari P-nya agar si bolanya diam kayak gitu.
Nah, kita fokus dulu nih ke sini aja. Nah, di sini mg sin theta itu positif, lalu fg-nya bakal negatif, dan p cos theta-nya atau p cos 60-nya itu bakal sama dengan negatif juga, karena berlawanan. Nah, sekarang kita tinggal substitusi aja. Masanya itu 50 kg, kecepatan gravitasi atau G itu 10, lalu sin 60 sama dengan 0,6, gitu ya. Nah, cos 60 sama dengan 0,5. Jadi, tinggal kita ya sederhanakan, 430 dikurang Fg kurang 0,5 P sama dengan 0. Lalu tinggal dipindah aja si Fg-nya ke kanan. Jadi 430 dikurang 0,5 P sama dengan Fg. Nah, ini equation atau persamaan yang kita dapat dari sumbu X aksen. Sumbu X di bidang miring. Sekarang, kalian ingat gak? Kalau misalkan gaya gesek atau Fg itu kan sama dengan perkalian dari koefisien gesek dengan gaya normal. Selalu ingat ini barang, oke? Jangan lupa. Nah, dari yang sebelumnya si N kan udah kita dapat tuh ya. Ya udah, tinggal kita substitusi aja si N ini ke dalam persamaan ini. Nah, di sini kita tulis ulang Fg sama dengan mu dikali N normal. Fg-nya itu sama dengan 430 min 0,5 P. Mu-nya itu sama dengan 0,2 dari soalnya. Dan N-nya sama dengan 250 plus 0,86 P dari perhitungan sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita tinggal ya kali masuk aja. Ini 0,2 kita masukkan ke 250, jadi 0,2 kali 250. 0,2 dikalikan 0,86P sama dengan 0,2 kali 0,86P. Ini ya nggak sengaja ke tulis nih, santai. Oke. Ya, salah dikit lah. Nah, sekarang sederhanakan. Oke, ya, sederhanakan semuanya. Jadi, di sini 430 dikurang 0,5P sama dengan 50 plus ini 0,172P. Kita kumpulkan P dengan P. Oke, P dengan P. Lalu yang angka dengan angka. Berarti yang 0,5 negatif ini pindah ke kanan dan yang 50 pindah ke kiri. Oke. Yang 50 pindah ke kiri bakal jadi negatif dan yang negatif ini pindah ke kanan bakal jadi positif. Begitu aja. Dan 430 kurang 50 itu sama dengan 380. Lalu ini kalau jumlahin jadi 0,672. Nah, sekarang dikarenakan kita ingin cari tahu berapa nilai P-nya, ya udah tinggal jumlah dibagi aja. 380 dibagi 0,672 hasilnya adalah sebesar 565,47 Newton. Nah, jadi itu besarnya gaya yang harus kita berikan agar si bola ini tidak jatuh ke bawah gitu atau tidak jatuh ke lantai. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.